Puncaknya adalah mendekatkan hamba tersebut kepada yang dia ibadah, yang dia sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia makin dekat sama Allah, dia makin cinta sama Allah, dia makin rindu sama Allah. Jadi orang kalau ibadahnya benar, nggak ada namanya bosan dalam ibadah. Kalau ibadahnya diterima sama Allah, nggak ada namanya dia nggak masuk kategori orang yang dimuliakan dalam ibadah. Ya, alhamdulillah sudah sehat semuanya. Dan kita pun juga diberikan kesehatan oleh Allah. Kabulkan doa dan hajat beliau dan kita mendapatkan keberkahan terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkahnya beliau. Amin ya rabbal. Dan dengan berkah majelis ini semoga kita makin diampuni sama Allah, makin dirahmati oleh Allah. Doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga Ramadan tahun ini nilai kita bertambah, nilai kita makin mulia, nilai kita makin takwa, kita makin beruntung. Ya Allah mata asar wa gafa syarran gilafah asal ya puasa, ya baca Quran, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus baik. Ibarat kenapa? Ibarat seperti kita ini punya tanaman, ya, gajah kebun itu, ya ada tanamannya gimana harus dijaga, istiqomah, jangan sampai rusak. Kalau ada pada diri seorang, maka apa? Hisabnya akan ringan. Hisabnya akan sedikit dan dijamin juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Antuti aman haramat. Kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Kalau kita memberi kepada orang yang suka memberi kita ini biasa. Tapi ayo kita amalkan, ya, amalan Kanjeng Nabi ini supaya kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang istimewa, beri kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Ya, saudara kita terdekat, ya, jadi jangan sampai putus hubungan. Oh, tidak pernah ngasih, tukok ke buah-buahan, tukok ke parsel. Nah, dengan tuku parsel ini kesempatan. Orang yang tidak pernah memberi kita, orang yang benci kita, tukok ke parsel, ke parsel. Insya Allah luar biasa amalan dia. Kemudian yang kedua apa? Waan tosil aman kotaak, menyambung orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Kalau orang yang sudah Ali Zainal Abidin, ya, dicontoh oleh tunjuknya Imam Ali Zainal Abidin. Beliau ini dikatakan ahli sujud as-sajjad wa Ali Zainal Abidin wa Ali bin Husain kulla yawmin alfa marrah. Ya, wa ala hadzal misal kana Zainal Abidin. Jadi beliau itu Rasulullah anak Zainal Husain, sholatnya itu setiap malam 1000 rakaat. Sehingga dikatakan as-sajjad, nanti di hari kiamat akan dipanggil ainal sajjad, ya, di mana orang-orang yang ahli sujud, di antaranya beliau yang pertama, ya, sayyidus sajjad, pemimpin orang-orang ahli sujud, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Udah dikisahkan beliau ini pernah sholat di masjid. Beliau kalau sholat itu datang pertama dan pulang terakhir. Dengan berikut tekoni keri mulainya awal, ya. Ini beliau, ya, orang datang bawa tas, dia mau sholat, yang tinggal di masjid hanya beliau, Imam Ali Zainal Abidin. Ini orang naruh tasnya, dia sholat, selesai sholat pergi nih orang. Kemudian apa? Dia setelah pergi, dia ingat, oh, uang saya hilang, lihat tasnya, kok hilang? Oh, berarti hilang di masjid ini. Berarti yang ngambil itu orang yang tadi yang ada di masjid, karena tidak ada orang lain di masjid kecuali
Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, akhirnya datang ini orang. Dilihat ternyata beliau masih ada di masjid. Kemudian apa kata beliau? Tuan, tidak kenal kalau ini Imam Ali Zainal Abidin. Tuan, kamu ngambil uang saya ini, jangan bohong. Kamu tidak usah pura-pura memperpanjang sholatmu. Ayo bangun. Beliau sujud. Sujud. Ayo bangun. Karena beliau dituduh mencuri, akhirnya beliau menyelesaikan sholatnya. Pulang, kenapa? Ada apa? Uang saya hilang di sini. Tadi saya sholat di sini. Setelah saya disebutkan dari salah satu daripada ucapan Al-Halim Al-Habsyi di malam seperti malam ini, beliau mengingatkan kepada kita bahwa kita ini di akhir zaman, beliau mengatakan sudah menjadikan cinta dunia bukan hanya untuk kita, tapi sampai anak-anak kita diajarkan cinta dunia. Ketika kemarin buka puasa ada ayam, ada ikan, maka di malam hari ini berbuka puasa hanya tempe. Kita pun ajarkan kepada anak kita untuk bingung akan keadaan tersebut. Bahkan cinta dunia itu tidak perlu kita ajarkan, kata beliau, kepada anak-anak kita, karena sudah memang nempel dalam hatinya mereka. Mau tahu buktinya? Kalau anak yang baru tahu duit, terus tahu-tahu dapat duitnya hilang, sampai tahun yang akan datang, kalau lewat di tempat yang duitnya dia hilang, bakalan dia ngomong, coba abah tunggu dulu, barangkali duitnya ketemu, yuk cari bareng-bareng. Sudah setahun ini. Ya itulah, maka karena itu tak usah diajarkan. Tak usah diajarkan cinta daripada dunia, karena cinta dunia itu tadi sudah nempel di dalam hatinya tersebut. Begitu juga beliau mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana kita ini tadi berada di keadaan yang harus memperbanyak daripada beramal soleh. Lebih khusus amal soleh yang paling sulit buat Tuhan, gampang. Salat witir gampang, salat tahajud gampang, tasbih gampang, tarawih gampang, witir gampang, salat wajib gampang, berjamaah gampang. Tapi kalau sudah beramal soleh yang akan kurang dari diri kita, itu akan menjadi paling sulit.